Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya mencoba untuk membuat video pembelajaran mata kuliah SAP Fundamental di modul pertemuan kedua ya, terkait dengan navigasi. Di mana di dalam navigasi ini kita akan mempelajari yang namanya bagaimana sih cara kita login, bagaimana cara kita melakukan navigasi, dan juga menggunakan fitur help pada aplikasi SAP. Oke. Yang pertama adalah login dan personalisasi your user interface. SAP secara teknis memiliki dua jenis aplikasi. Yang pertama adalah SAP GUI dan yang kedua adalah SAP Web. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kalau SAP Web Anda log on dengan cara mengklik link yang saya kasih. Artinya Anda tidak perlu melakukan download dan install aplikasi SAP itu sendiri. Tetapi kalau SAP GUI, yang harus Anda lakukan adalah Anda download lalu Anda install. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua bedanya adalah SAP GUI tampilannya sama persis dengan tampilan di modul SAP. Tetapi kalau SAP Web itu berbeda. Tapi secara teknis mereka memiliki fungsi atau kegunaan dalam pengaplikasian SAP yang sama. Kalau saya boleh ngasih gambaran di luar daripada itu adalah SAP GUI itu adalah sebuah aplikasi yang bentuk fullnya. Tapi kalau SAP Web itu adalah bentuk light yang lebih kecilnya, tapi sama-sama juga bisa kita pakai. Oke, nah di sini kita akan mempelajari yang namanya SAP GUI. SAP GUI adalah singkatan daripada SAP Graphical User Interface. Adalah program standar untuk mengakses hampir semua solusi SAP. Untuk memulai SAP GUI, SAP menyediakan program lain yaitu SAP Logon. Oke, nah jadi yang SAP GUI itu adalah yang pertama kali Anda klik yang ada lambang SAP-nya, ya kan? Lalu di sini Anda double klik si description-nya atau Anda klik tab logon, maka secara otomatis nanti Anda akan masuk ke yang namanya SAP logon. Yaitu di sini Anda harus memasukkan yang pertama adalah klien, yang kedua adalah user, yang ketiga adalah password. Oke, nah multiple logon dan multiple session. Satu user hanya bisa logon sekali per sistem SAP di waktu yang bersamaan dan harus menggunakan multiple session jika ingin membuka beberapa jendela. Menggunakan multiple session memungkinkan pengguna untuk membuka beberapa jendela secara bersamaan di komputer yang sama. Sistem SAP melacak jumlah login pada SAP R3 untuk keamanan dan lisensi. Artinya apa? Artinya bahwa user hanya bisa masuk sesuai dengan user, password, dan kliennya masing-masing. Tetapi dalam lembar kerja, ya, lembar kerja yang akan dilakukan di dalam SAP itu namanya session. Anda bisa membuka session-session atau Anda bisa membuka lebih daripada satu lembar kerja yang ada di dalam SAP. Oke, jadi itu bedanya. Anda hanya bisa satu kali login, tetapi dalam pengerjaan membuka session ya kita sebutnya, Anda bisa membuka sampai beberapa banyak jumlah session yang bisa Anda lakukan. Ini yang maksud dengan slide ini. Lalu jika pengguna yang sama logon lebih dari sekali, lalu untuk setiap logon berikutnya, sistem menampilkan pesan peringatan yang menawarkan 3 opsi berikut kepada pengguna. Jadi gini, misalkan Anda sudah logon nih, Anda sudah berhasil masuk ke dalam SAP isi akses. Tapi karena satu dan beberapa hal, koneksi yang down dan lain sebagainya, tanpa Anda melakukan log off, Anda keluar dari SAP. Berarti Anda harus logon kembali kan ke dalam SAP. Nah, ketika Anda logon kembali, akan muncul satu pop-up di mana pop-up tersebut menawarkan satu continue with this logon and end any other logons of this user in the system. Artinya adalah Anda akan melanjutkan logon dengan yang kedua dan mematikan logon yang pertama. Ini pilihan yang pertama. Lalu pilihan yang kedua adalah Anda melanjutkan logon yang kedua tanpa log off logon yang sebelumnya gitu kan, dan terakhir adalah log off si logon yang baru. Nah, sebaiknya pilih yang mana, Pak? Anda pilih yang pertama, melanjutkan dengan logon yang kedua dan log off semua logon sebelumnya. Oke, jadi kalau misalkan Anda mengalami hal seperti ini, Anda tanpa melakukan log off, lalu Anda masuk lagi ke dalam SAP logon, akan muncul satu pop-up ini. Sebaiknya Anda pilih pilihan yang pertama. Nah, ini yang kita sebut dengan multiple session. Nah, yang 1, 2, 3 ini adalah yang kita sebut dengan lembar kerja atau session di dalam SAP.
Secara teknis, Anda bisa banyak melakukan multiple session, bisa 10, 20, sampai 30. Tetapi sebaiknya tidak lebih dari 8. Kenapa? Karena semakin banyak jumlah lembar kerja yang Anda buka, Anda akan membutuhkan koneksi yang stabil. Dan juga biasanya agak berat ya, itu pengalaman saya. Oke, user memiliki opsi personalisasi yang disediakan oleh SAP untuk membantu pekerjaan, diantaranya merubah tata letak layar SAP isi akses, melacak riwayat input, menampilkan status message di jendela pop-up, bukan di status bar, mengatur preferensi tampilan data, juga menyesuaikan warna tampilan dan field. Oke, nah nanti saya kasih gambarannya terkait dengan definisi yang ini ya. Oke, ini kita mulai yang namanya navigasi. Lalu di sini screen struktur, yaitu apa sih SAP isi akses? Adalah layar default di dalam sistem SAP. Oke, nah ini yang namanya kita kenal dengan SAP isi akses. Di slide sebelumnya katanya kan memiliki opsi untuk personalisasi. Nah, di sini itu maksudnya personalisasi yang diberikan oleh SAP, Anda bisa merubah tampilan di sini. Kayak contoh yang sebelah kanan ya ada gambar tetesan air. Anda memiliki opsi untuk ganti bisa-bisa. Misalkan dengan foto pasangan Anda, logo klub sepak bola kesukaan Anda, pemain sepak bola favorit Anda, dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda merubah personalisasi tersebut, yang harus Anda pahami, yang harus Anda ingat adalah semakin banyak personalisasi yang Anda lakukan, secara otomatis akan mengurangi space memori penyimpanan Anda. Ataupun juga akan semakin berat, biasanya pengalaman saya seperti itu. Oke, maaf saya sedikit lupa. Tadi di awal saya memberikan perbedaan antara SAP GUI sama SAP Web. Nah, biasanya saya kalau ngajar mata kuliah online, saya akan memberikan si SAP Web. Kenapa? Biar Anda nggak usah download sama nggak usah install. Memang nanti secara tampilan berbeda, tetapi secara aplikasi operasionalisasi sistemnya itu akan sama, hanya beda tampilannya aja sih, beda sedikit ya. Oke. Nah, lalu screen struktur adalah tadi ada menu bar, ada standar toolbar, ada command field ya, tempat kita memasukkan T-code, lalu juga ada title bar, apa namanya, keterangan session apa sih yang sedang Anda buka, lalu juga ada application toolbar, tab page, input field, checkbox, radio button, dan status bar. Oke, nah yang tadi tuh status bar itu juga kita bisa melihat apakah yang kita lakukan, entah itu save, entah itu post, itu berhasil atau tidak. Ya, ini beberapa tampilan di dalam screen struktur. Lalu user memiliki beberapa cara untuk menavigasi atau masuk ke sebuah transaksi atau pekerjaan dalam sistem SAP. Ada 3 cara, adalah yang pertama Anda memasukkan T-code, transaction code di dalam common field ya. Yang kedua adalah Anda klik setiap folder. Anda pilih folder di mana session yang Anda butuhkan berada. Tapi yang pernah saya sampaikan, Anda melakukan langkah tersebut, membuka tiap folder, berarti Anda membutuhkan waktu ya, gitu. Lalu kalau pengen cepat, ya manfaatkan yang namanya T-code. Tapi itu pun juga Anda harus paham dulu bagaimana memunculkan T-code di dalam SAP. Dan terakhir adalah memindahkan T-code yang Anda butuhkan atau session yang Anda butuhkan ke dalam folder favorit. Ini 3 opsi di dalam navigasi. Lalu ini ada beberapa perintahnya hampir sama ya dengan screen struktur yang tadi, ya kan? Nah, lalu setiap transaksi atau fungsi di SAP memiliki T-code. Cara ini merupakan cara yang lebih cepat selama user mengetahui kode transaksi atas transaksi yang akan dikerjakan. User bisa melihat kode transaksi pada saat transaksi tersebut dibuka atau ditampilkan, lalu memilih sistem atau status. Ya, salah satu fungsi SAP itu kan merupakan kecepatan di dalam pekerjaan, ya kan? Nah, kalau sekarang Anda ngeklik setiap folder yang ada di dalam SAP, berarti Anda akan membutuhkan waktu. Nah, cara yang paling cepat adalah selain memasukkan session atau lembar kerja yang Anda butuhkan ke dalam folder favorit, Anda pun juga bisa memunculkan yang namanya T-code, yaitu dengan cara sistem ya. Oke, nanti saya akan buat video untuk menggabungkan materi-materi yang hari ini saya buat videonya. Jadi ada bagaimana mengaplikasikannya. Oke. Nah, ini beberapa T-code yang secara umum bisa dipergunakan. T-code itu merupakan gabungan antara huruf dengan angka. Biasanya sih diawali dengan slash atau garis miring. Oke, di sini juga ada role based menu. Lalu juga daftar favorit ya, nanti juga saya buat videonya. Ada status bar. Nah, ini juga ada help future tampilan bantuan online. Cuma biasanya jarang kita pergunakan. Kenapa ya? Ya memang jarang aja ya gitu kan. Nah, tapi di dalam sini ada yang harus saya sedikit jelaskan, apa sih bedanya antara F1 sama F4.
Jadi kalau Anda menemukan nanti kayak satu tampilan yang sebentar saya buka dulu. Nah, ada input field gitu ya. Di sini ada input field. Nah, ini yang harus Anda isi nih kotak itu. Anda simpan kursornya, lalu Anda tekan F1. F1 itu akan mendefinisikan kotak tersebut apa sih? Tapi kalau F4 dia akan mendefinisikan opsi-opsi yang bisa dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Jadi beda antara F1 sama F4 adalah F1 mendefinisikan, sementara F4 adalah opsional apa yang bisa diisikan. Oke, paling itu aja untuk video navigasi ya, karena kalau semakin panjang itu semakin berat sih. Saya membutuhkan waktu untuk ngupload dan lain sebagainya. Oke, nanti saya akan buat videonya, saya tutup untuk video navigasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.